Sampainya di ruangan kerjanya, Mas Adnan ini ternyata menemukan ada bunga-bunga staman yang ditabur di atas meja dan kursi kerjanya. Kemudian menjelang waktu makan, Mas Adnan ini bercerita tubuhnya waktu itu semakin merasa tidak enak dan mengalami mual-mual yang hebat. Ketika itu pula dia langsung menuju kamar mandi dan muntah-muntah karena memang sudah tidak bisa ditahan mual-mualnya. Nah, di dalam muntahannya itu ternyata terdapat sebuah jarum emas. Ketika itu pun Mas Adnan menjadi sangat lemas. Halo sobat semua, kembali lagi di channel Pos Horor, channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang mungkin kebetulan menemukan channel kami di beranda YouTube kalian dan tertarik dengan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri, kalian bisa subscribe dulu ke channel kami agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Untuk jadwal tayang, kami jadwal tayangnya setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Kali ini saya akan membawakan cerita yang masih bernarasumber sama, yaitu dari subscriber kami yang bernama Mas Adnan. Sebut saja namanya Adnan. Di sini Mas Adnan ini masih orang yang sama yang pernah bercerita tentang komputer berhantu. Kalau kalian belum nonton, ada di video sebelumnya. Nah, namun kali ini ceritanya ini bertemakan santet. Diceritakan Mas Adnan ini terkena santet setelah naik jabatan. Yang di cerita sebelumnya, Mas Adnan ini mengelabui pihak rumah sakit dan membawa pulang komponen-komponen komputer, dan sekarang sudah tobat. Namun di cerita kali ini Mas Adnan ini malah terkena santet. Karena kinerja Mas Adnan ini bagus, pihak manajemen rumah sakit di tempat Mas Adnan ini bekerja menilai Mas Adnan ini sepertinya layak untuk naik jabatan, yaitu menjadi seorang kepala IT. Yang dimana kepala IT sebelumnya itu sudah keluar atau resign. Cerita ini bermula di suatu hari ketika Mas Adnan ini sudah naik jabatan menjadi kepala IT. Ketika pada pagi hari Mas Adnan ini berangkat bekerja, dan sampainya di ruangan kerjanya, Mas Adnan ini ternyata menemukan ada bunga-bunga staman yang ditabur di atas meja dan kursi kerjanya, berada di ruangannya. Di sini Mas Adnan pun terkejut dan heran melihat hal tersebut. Namun di situ itu Mas Adnan masih bisa berpikir positif dan tidak menghiraukan hal tersebut. Kemudian setelah itu Mas Adnan ini membersihkan bunga-bunga tadi. Kemudian Mas Adnan pun bekerja kembali seperti biasanya. Terus kemudian hingga pulang kerja, Mas Adnan pun bersih-bersih sampai akhirnya tiba waktu itu. Nah, pada awalnya Mas Adnan ini bisa tidur seperti biasa. Awal-awal masih biasa. Menjelang dini hari, sekitar pukul 1 dini hari, Mas Adnan ini terbangun karena rupanya di atap rumahnya terdengar seperti bunyi ledakan. Nah, karena mendengar hal tersebut, Mas Adnan kaget. Kemudian dia mengecek keluar dan melihat ke arah atap rumahnya. Namun ternyata tidak ada apa-apa. Nah, karena sudah dicek dan tidak ada apa-apa, Mas Adnan ini pun kemudian kembali masuk ke rumah. Namun Mas Adnan bercerita karena ternyata di situ ada kejadian aneh.
waktu masuk ke rumah itu tiba-tiba Mas Adnan ini mencium bau busuk yang sangat menyengat di hidung. Nah di situ pun Mas Adnan pun mencari sumber bau. Namun setelah dicari-cari tidak ketemu juga sumber bau. Nah karena tidak ketemu, Mas Adnan ini berinisiatif untuk menyemprotkan pengharum ruangan. Nah, setelah disemprot oleh pengharum ruangan, bau busuk itu pun bisa sedikit dihilangkan dan Mas Adnan pun bisa kembali tidur. Nah, namun setelah tertidur, Mas Adnan ini bermimpi. Dia bilang mimpinya itu dikejar-kejar makhluk hitam besar. Mas Adnan pun terbangun dari tidurnya karena mimpinya tersebut. Nah, dalam keadaan bangun ini Mas Adnan ini terengah-engah dan tubuhnya ini berkeringat. Setelah dia terbangun pun, Mas Adnan ini juga merasakan bahwa seluruh tubuhnya ini ternyata sakit dan juga kaku. Namun tidak total, tidak bisa digerakkan, bisa sedikit-sedikit digerakkan. Dan kebetulan juga hari itu hampir menjelang subuh. Maka Mas Adnan pun bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Dan lanjut bersiap lagi untuk berangkat kerja seperti biasanya. Namun pada saat itu sebenarnya Mas Adnan ini sudah merasa tidak enak badan dan masih memaksakan untuk masuk kerja. Akhirnya karena Mas Adnan ini memaksa masuk kerja, di waktu siang pun Mas Adnan ini ternyata merasa mual-mual dan memutuskan untuk pulang kerja lebih awal. Nah, namun sebelum dia pulang, Mas Adnan ini memeriksakan dirinya di rumah sakit tempat dia bekerja ini. Tapi setelah diperiksa, ternyata itu tidak ada penyakit apapun. Mas Adnan ini sempat bingung. Namun, ya kemudian dia ini langsung pulang ke rumah untuk beristirahat. Kemudian menjelang waktu malam. Mas Adnan ini bercerita tubuhnya waktu itu semakin merasa tidak enak dan mengalami mual-mual yang hebat. Ketika itu pula dia langsung menuju kamar mandi dan muntah-muntah karena memang sudah tidak bisa ditahan mual-mualnya. Nah, di dalam muntahannya itu ternyata terdapat sebuah jarum emas. Ketika itu pun Mas Adnan menjadi sangat lemas dan ternyata Mas Adnan pingsan di situ. Nah, karena ada suara seperti jatuh yang cukup keras, akhirnya orang tua Mas Adnan ini terbangun dan mengetahui bahwa anaknya yaitu Mas Adnan ini pingsan di kamar mandi. Nah, mengetahui hal tersebut, orang tua Mas Adnan ini langsung menggotong Mas Adnan menuju kamarnya. Setelah dibangunkan pun beberapa saat setelahnya Mas Adnan pun akhirnya bangun. Kondisi Mas Adnan ketika bangun ini diceritakan seperti orang kosong, tatapannya kosong, dan diajak bicara itu tidak nyambung. Seketika itu pun orang tuanya kebingungan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan anaknya? Keadaan seperti itu pun berlangsung sampai 2 hari. Dan kemudian orang-orang kantor ini juga menanyakan keadaan Mas Adnan dan mencari-cari. Karena Mas Adnan ini sudah tidak masuk selama 2 hari. Nah, salah satu rekan Mas Adnan ada yang
juga bisa dikatakan sahabatnya datang menjenguk Mas Adnan. Ternyata sahabatnya ini ada perasaan curiga bahwa jangan-jangan Mas Adnan ini disantet. Temannya ini pun menyarankan kepada kedua orang tuanya si Mas Adnan ini untuk mencari orang yang mengerti hal-hal seperti itu. Nah, kemudian karena mendapat saran seperti itu, orang tuanya ini mencari info dari orang sekitar rumah dan menemukan seorang yang mengerti tentang hal-hal seperti itu. Dan kebetulan juga tidak jauh dari tempat tinggalnya. Nah, sebut saja orang ini Ustadz Abizar. Dan orang tuanya pun mendatangi rumah si Ustadz Abizar. Selang beberapa saat, sampailah mereka ini di rumah si Ustadz. Orang tuanya pun menceritakan kejadian yang dialami oleh Mas Adnan ini kepada Ustadz Abizar ini. Kemudian Ustadz ini mengerti dan ya paham lah apa yang dimaksud dengan kondisi anaknya itu, kondisi anaknya si orang tuanya Mas Adnan ini. Lalu Ustadz Abizar pun setelah ba'da maghrib berkata akan datang ke rumahnya Mas Adnan. Maka orang tuanya pun pulang. Dan singkat cerita ba'da maghrib pun tiba. Dan Ustadz Abizar ini kemudian mendatangi rumah Mas Adnan yang disambut oleh orang tua Mas Adnan. Tanpa basa-basi, orang tua Mas Adnan ini langsung menuju ke kamar Mas Adnan. Yang di situ pun Ustadz Abizar ini terkejut karena di dalam penglihatannya ketika dia ini melihat Mas Adnan ini, di atas tubuh Mas Adnan ini ternyata terdapat sosok hitam besar yang sedang mencekik Mas Adnan. Nah, karena melihat hal tersebut, Ustadz Abizar ini langsung duduk bersila dan membaca doa-doa. Mungkin sampai beberapa menit atau mungkin bahkan 1 jam. Nah, setelah membaca doa-doa tersebut, tiba-tiba Mas Adnan ini terbangun dan tersadar dari tempat tidurnya ini dengan nafas yang tersengal-sengal. Kemudian Ustadz Abizar pun menyuruh orang tua Mas Adnan untuk mengambilkan segelas air putih. Lalu Ustadz tersebut membacakan doa ke air putih itu yang kemudian diminum oleh Mas Adnan. Setelah itu Pak Ustadz ini menjelaskan kepada orang tuanya Mas Adnan bahwa Mas Adnan ini sudah dikerjai oleh orang lain, yaitu berupa santet. Nah, Mas Adnan ini juga pernah menceritakan bahwa ketika suatu pagi ia bekerja di ruangannya ini terdapat taburan bunga taman. Nah, singkat cerita setelah diberi air putih itu dengan doa-doa itu selang beberapa hari, akhirnya ya Mas Adnan ini bisa sembuh dan bisa kerja kembali seperti yang kala. Nah, ini tadi lanjutan cerita masih dengan orang yang sama di episode sebelumnya, yaitu Mas Adnan. Kalau sebelumnya si Mas Adnan ini berbuat jahat, yang di episode ini Mas Adnan ini gantian dijahati oleh orang lain. Nah, mungkin kalian yang menonton video ini juga mempunyai pengalaman yang sama atau mungkin malah menjadi pelakunya juga, atau mungkin punya teman juga yang dikerjai santet seperti ini, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau mungkin kalian punya cerita sendiri dan ingin kami bawakan di episode selanjutnya, kalian bisa kirim melalui DM Instagram, DM TikTok, atau email ke email kami yang sudah kami taruh di deskripsi. Nah, untuk kalian yang menyukai cerita kali ini, kalian bisa like dulu dan kalian bisa share juga ke teman-teman kalian juga yang menyukai cerita-cerita horor seperti ini.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang menonton hingga saat ini. Untuk kalian terima kasih dan sampai jumpa.